dengar suaranya sekali lagi yuk. Shalom BSD Church. Berkatnya Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Mari kita satu hati kita berdoa. Kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang tanpa batas atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan untuk kami memuji, menyembah Engkau, untuk kami bersyukur kepadamu. Yang percaya bersama-sama boleh kita katakan amin. Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Katakan di kiri kananmu, Jesus love you. Katakan di kiri kananmu, yo. Kasihnya, kebaikannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. rahmatnya tak pernah berakhir. Seumur hidupku. One more time, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Seumur hidupku dengan sukacita, cita-citaku kau menari dengan sorak-sorai bernyanyi. Haleluya, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. BSD Church, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Seumur hidup dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi baginya sang dengan sukacita, nyanyi baginya sang yang bersukacita. Katakan dengan sukacitaku kau menari dengan sorak-sorai memuji. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tidak pernah berubah kebaikannya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan. Haleluya. BSD Church bersama-sama katakan dengan sukacita. Kan menari dengan sorak-sorai memuji. Mari puji Tuhan kita. Naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Yeay. Baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari. Haleluya. Memuji. Haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Sekali lagi katakan dengan sukacita, sukacita ku kan menari. Memuji. Oh haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Satu suara katakan selama-lamanya, selama-lamanya Yesus Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Katakan, kamu diberkati, aku diberkati. Kita semua diberkati. Haleluya.
bersedia. Angkat tanganmu bersama. Bapa alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan berkat limpahi karena alasanmu ku menyediakan berkat limpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi Passenger, berkatnya selalu dilimpahkan. Haleluya. Angkat pujian ini bersama, katakan kasih setia nyata, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari angkat tanganmu, nyatakan dengan iman. Bapa alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya besar bagiku. Berkat limpahi karena alasanmu aku diberkati. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari sekali lagi angkat suaramu, angkat imanmu bagi hari ini. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Mari angkat tanganmu, letakkan di atas kepala nyanyikan. Aku berkat, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Angkat suaramu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Dengan imanmu berkat atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya diberkati pagi hari ini, serukan haleluya. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semuanya diberkati. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah, siapa namanya? Yesus. Serukan bersama-sama, Yesus. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan ku hebat. Tepuk tangan bersama-sama. Mari angkat suaramu bersama lagi, katakan tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Katakan Kau megah segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu. Katakan Kau Raja atasku. Ini hati kami Tuhan. Siap nyatakan pagi hari ini bersama. Tuhan agung dan perkasa.
pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali umat yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati menyembah Tuhan pagi hari ini. Satu-satunya pribadi yang kami tinggikan, kami muliakan di tempat ini. Bahwa Tuhan adalah Raja kami untuk selama-lamanya.
lebih dalam ku menyembah. Dalam dari bersama-sama angkat suaramu, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam dan kebenaran hidup kami terus mempermuliakan Engkau Tuhan. Sebab Kau punya rancangan yang terbaik atas hidup kami. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu selamanya. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, serukan. Apapun yang Kau inginkan, apapun
tinggi-tinggi kepada Tuhan, katakan apapun yang kamu lihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan, terjadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan, terjadilah rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan atas hidup kami Tuhan. Aku milik-Mu. Lagi bersama-sama surga. Apapun yang Kau inginkan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku.
bagimu. Amin Tuhan. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Bapa, kami percaya bahwa hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Hidup kami karena kemurahan Tuhan. Hidup kami karena anugerah Tuhan. Karena itu kami datang hari ini, kami tidak sekedar berkumpul, tetapi kami menyembah Tuhan. Kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Sehingga kami datang hari ini, bukan kami yang menikmati, tapi Tuhan menikmati penyembahan kami. Biarkan apa yang keluar dari kami, apa yang kami berikan menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Biarkan benih yang kami dengar itu tidak hanya tertanam, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, bentuk kami, tegur kami, ubahkan kami, karena kami mau menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, puji Tuhan. Silakan duduk saudara, shalom. Apa kabar? Terima kasih untuk di ibadah kedua dengan tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Wakil Gembala, staf diaken majelis pengerja. Ini sebuah kehormatan buat saya untuk bisa membagikan firman Tuhan di ibadah kedua. Dan saya percaya bahwa hidup itu selalu bicara tentang anugerah, kemurahan, dan kesempatan. Karena tidak banyak orang yang bisa dapat kesempatan untuk bisa duduk, mengangkat tangan, menyembah, dan beribadah. Saudara, ada banyak orang di luar sana yang hari ini mungkin sedang harus melepas, menghirup nafas satu demi satu di rumah sakit. Jadi selama saudara dikasih kesempatan untuk sehat, saudara dikasih kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke gereja, maka saudara datang dan beribadah. Baik, saudara, di ibadah kedua saya beri judul khotbah saya sederhana, judulnya adalah andalkan Tuhan saja. Karena memang dalam hidup kita tidak bisa mengandalkan uang, jabatan, gak bisa Pak. Ada saat di mana uang dan jabatan berhenti bicara. Nah, Tuhan ajarkan kepada orang Israel bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir tidak langsung menuju tanah perjanjian, tetapi mereka harus melewati satu tempat yang namanya padang gurun. Saudara jangan pernah salah dan saudara jangan pernah marah kalau saudara ditempatkan seperti orang Israel di padang gurun. Saya belajar satu hal Pak. Tidak ada cara yang tepat yang Tuhan pakai untuk mendewasakan hidup seseorang kecuali lewat padang gurun. Saudara pelajari dalam Alkitab, setiap tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab, sebelum mereka jadi sesuatu, mereka harus melewati satu proses yang namanya didikan. Nah, kadang didikan itu tidak mengenakan, tetapi percayalah, didikan itu mendewasakan. Makanya kalau mau cari orang Kristen kuat atau tidak, jangan lihat mereka diberkati, jangan. Tapi lihat bagaimana proses Tuhan ketika mereka harus ditindas, dihimpit, dianiaya, dilecehkan, direndahkan, apalagi disepelekan, akan kelihatan kita Kristen yang mana. Makanya orang Israel, mereka muter di padang gurun 40 tahun. Padahal kalau saudara lihat peta perjalanan orang Israel sampai di tanah perjanjian, sebenarnya mereka cukup dalam waktu 1 minggu mereka sampai di tanah perjanjian. Tapi kenapa orang Israel harus muter sampai 40 tahun? Padahal muter aja di situ. Padahal dekat loh, tidak seberapa jauh. Tapi Tuhan izinkan mereka muter 40 tahun. Ternyata begini, mereka muter Pak 40 tahun, itu karena mereka memang sudah keluar dari tanah Mesir, tapi mereka belum keluar dari satu kata ini. Apa? Bersungut-sungut. Suka protes sama Tuhan. Nah banyak orang Kristen kayak begitu. Banyak orang Kristen itu ya Kristen sih minggu begitu. Tapi ketika menghadapi kehidupan, mulutnya kemana-mana Pak. Mulutnya gak kuat. Nah orang Israel itu kalah di urusan satu, mulut. Makanya begini saudara, keadaan boleh tidak baik, tetapi perkataan kita tetap baik di hadapan Tuhan. Amin. Baik, saudara bisa ditampilkan, ini perjalanan orang Mesir ke tanah perjanjian. Saudara lihat saudara, dari Mesir ke tanah perjanjian, harusnya 1 minggu aja kalau mau ke Kanaan. Mereka sampai kok.
Tapi mereka muter 40 tahun karena dua faktor ini. Yang pertama, mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Nah, seringkali dalam keadaan yang tidak baik kita suka menyalahkan Tuhan. Iya kan? Karena kita berpikir begini, kalau kita sudah beribadah, kita sudah melayani, semua keadaan akan baik. Oh ya, tidak saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi Tuhan menjanjikan orang yang percaya menang atas masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang percaya hidupnya tanpa melewati proses dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan berjanji, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, saya belajar satu hal. Kenapa Tuhan selalu mengibaratkan orang percaya itu seperti domba? Makanya kita itu selalu disebut sebagai dombanya Tuhan. Ya, sekalipun kalau saya lihat ada yang agak gemuk, ada yang agak kurus. Tapi buat orang percaya tidak ada kata gemuk, ya. Saudara, buat orang Kristen tidak ada kata gemuk. Yang ada adalah diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, kok tambah gemuk? Oh salah, ini bukan tambah gemuk, tambah diberkati Tuhan, kira-kira begitu. Nah, saya selalu belajar dalam hidup saya satu kali, kenapa Tuhan mengibarkan orang percaya itu seperti domba? Makanya kita disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Kenapa kita nggak disebut sebagai harimau mungkin, ular, tapi kenapa domba? Saudara tahu? Domba salah satu hewan yang tidak punya senjata apa-apa. Kalau saudara lihat domba itu kakinya nggak kuat. Domba cakarnya, mana ada cakarnya kuat Pak? Domba itu kelihatan seperti hewan yang agak lemah. Tetapi Tuhan mengibaratkan orang percaya itu seperti domba. Nah, kenapa tidak disebut ular, apalagi kambing? Makanya kita bukan kambing, kita domba-dombanya Tuhan. Kenapa kita bukan rusa, kenapa kita bukan harimau, tapi kenapa Tuhan menyebut kita dengan sebutan domba, sedangkan domba tidak punya senjata apa-apa. Apa bedanya domba dengan hewan yang lain? Hewan yang lain mereka punya senjata yang melekat pada tubuhnya. Contoh harimau. Harimau itu kalau lagi menghadapi bahaya, dia akan lawan musuhnya dengan cakarnya. Dia akan gigit musuhnya dengan gigi yang tajam. Buaya, waduh apalagi buaya. Ya sekalipun ada yang di laut, ada juga di darat. Di sini gak ada lah. Buaya Pak punya senjata. Senjata buaya apa? Pada gigitannya. Ular punya senjata. Senjatanya ular pada bisanya. Jadi ketika diserang, ular akan menyerang balik. Dia akan melawan. Dia punya senjata. Domba, senjatanya apa? Enggak ada Pak. Tapi kenapa kita disebut sebagai domba? Karena begini, domba memang tidak punya senjata. Tetapi domba punya senjata yang lebih keren dari apapun. Apa? Gembala. Jadi setiap domba menghadapi rasa takut dan bahaya, kalau hewan yang lain langsung dia cakar. Domba enggak. Ketika dia menghadapi ketakutan dan bahaya, dia akan lari kepada dombanya. Dia akan lari kepada gembalanya. Dan gembala, dia akan selalu bawa gada tongkat besi. Makanya begini saudara, saudara punya gembala yang baik. Makanya senjata yang terbaik bukan kekuatan kita, tetapi gembala punya kekuatan yang luar biasa. Makanya kalau saudara sedang punya masalah, dekat sama gembala sana dan juga gembala yang di sini. Jangan dekat sama orang lain Pak. Karena saya belajar, orang itu harus dekat pada dua hal Pak. Yang pertama dekat sama Tuhan, dan juga dekat dengan orang-orang yang juga dekat dengan Tuhan. Makanya perhatikan komunitas tempat saudara berada, jangan pernah jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tadi seperti gereja di tempat ini ada persekutuan, makanya kita bersekutu satu sama lain supaya kita menguatkan satu sama lain. Baik, saudara, orang Israel ini memang suka bersungut-sungut, ya termasuk orang BSD lah, sekalipun bukan saudara ya. Ada yang biasanya tersinggung. Coba kita buka Keluaran 16 ayat yang kedua. Keluaran 16 ayat yang kedua, ini ketika mereka di padang gurun. Padahal sekalipun mereka di padang gurun, mereka gak pernah kelaparan. Sekalipun mereka di padang gurun, mereka gak pernah kehausan. Bahkan satu kali ketika di padang gurun, sudah tidak ada makanan. Tiba-tiba Tuhan kirimkan makanan dari langit. Mana datang.
sampai mereka berlimpah dengan makanan. Saudara, orang yang ikut Tuhan, hidupnya itu pasti akan berlimpah dengan kebaikan. Makanya saudara jangan bilang begini ya, saya nggak mau Pak. Saya suka nih dengan kata BSD, berkatnya selalu dilimpahkan. Ada orang, Pak Sukandi mohon maaf nih, ada orang yang sok rohani terus kalau dengar kata berkat telinganya nggak suka. Selalu dia bilang begini, apa sih khotbahnya tentang berkat-berkat? Itu nggak rohani. Bahkan ada orang yang sok rohani dia bilang begini, Pak saya nggak apa-apa Pak. Kalau hidup saya miskin saya nggak apa-apa. Mungkin Tuhan izinkan hidup saya miskin begini supaya saya rendah hati. Kalau ada orang begitu sini saya tumpang tangan supaya lebih melarat, supaya lebih rendah hati. Ada orang yang begitu. Mohon maaf saudara, orang yang dekat sama Tuhan akan berlimpah di urusan apa? Di urusan berkat jasmani dan rohani. Ini yang saya percaya. Tapi tergantung iman kita. Ada orang yang sok-sok anti dengan kata berkat. Saudara, berkat itu tidak salah. Yang penting cukup berkat ditempatkan, tidak melebihi saudara menempatkan Tuhan di hati saudara. Nah, ketika mereka di padang gurun, ini yang Alkitab katakan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Jadi mereka itu ngomel. Mereka itu marah. Makanya banyak orang itu nggak tahan di urusan satu kata ini. Mulut. Orang itu selalu kalau punya masalah yang tidak tahan itu apa? Mulut. Apalagi ibu-ibu tuh. Di sini nggak ada. Ibu-ibu di sana itu. Selalu Pak, mohon maaf. Perkataan yang negatif tidak akan menciptakan kehidupan yang positif. Boleh keadaan negatif, tapi perkataan saudara tetap positif. Tetap baik Pak. Yang keluar dari mulut tetap baik. Nah kita akan belajar, satu kali Tuhan bilang begini, lewat Musa kepada orang Israel. Sudah saatnya tanah yang dijanjikan Tuhan, ini yang tadi namanya tanah perjanjian. Sudah saatnya untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, sebelum mereka masuk ke Kanaan, Tuhan lewat Musa perintahkan, coba intai dulu. Seperti apa sih tanahnya? Seperti apa sih tanah perjanjian yang dijanjikan sama Tuhan? Maka Musa memanggil ke-12 pengintai Pak. Nah, 12 pengintai ini dipanggil sama Musa untuk apa? Dipanggil untuk menyelidiki dan mengintai satu tanah yang namanya tanah Kanaan. Benar gak tanah itu subur? Dan betul Pak, tanah itu subur. Makanya sebelum ada tanah Kanaan, ada yang namanya padang gurun. Jadi kalau saudara sedang menghadapi padang gurun, sebentar lagi akan ada Kanaan. Nah itu iman, jangan di padang gurun ngomel, mati, panas, aus, jangan. Setelah padang gurun akan ada tanah perjanjian. Orang Kristen harus begitu. Ya sekalipun saya lihat nih wajahnya wajah padang gurun. Ya, ada yang padang gurun agak sedikit mendekati Kanaan, tapi ada yang masih jauh dari tanah perjanjian kelihatannya. Percaya saja Pak, iman orang percaya itu boleh diproses, tapi hasil dari proses berkat yang akan dilimpahkan. Nah, puji Tuhan hari ini saya bersama dengan istri. Hal terbaik yang dialami oleh istri saya sepanjang hidupnya adalah ketika menikah dengan pendeta namanya David Hirson. Itu hal terbaik. Percayalah. Saya bisa bilang gitu Pak. Kalau enggak Pak sekarang enggak mungkin Pak jadi ibu komisaris segini itu Pak. Nah saudara, saya bersama dengan istri kami ngalamin proses Tuhan yang luar biasa. Istri saya lahir dari keluarga yang tidak pernah susah Pak. Tadi ada Apo, ada Oma. Nah kebetulan akung istri saya itu buka ya khusus orang yang di daerah itu yang berdarah Tionghoa itu karena mungkin jauh dari China sana. Begitu sampai Indonesia itu pokoknya kerja. Udah. Nah akung ini, almarhum akung itu buka bisnis banyak sekali Pak. Jadi di Manado itu peninggalan almarhum akung itu yang sekarang dikelola sama keluarga. Istri saya itu gak pernah susah. Dari kecil itu Pak. Itu tinggal kalau lapar tinggal teriak, Mbak lapar, mbaknya datang. Nah saya di kampung Pak. Kampung saya itu persis di pinggir hutan. Jadi kampung sebelahnya hutan. Makanya waktu kecil mama saya tidak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet, hampir mirip. Karena memang berbatasan dengan hutan Pak.
Istri saya kalau lapar dia tinggal teriak, Mbak lapar, makanan datang. Princess banget. Nah kalau saya di kampung Pak lapar, Mbak lapar, mama saya datang, dia tabokin saya, kurang ajar kamu panggil Mbak. Karena emang di kampung Pak. Nah waktu kami mau menikah, waduh gonjang ganjing itu banyak. Banyak orang yang ngomong, itu Marcella itu dokter. Kebetulan istri saya dokter, iya. Dapat apa? Dapat hamba Tuhan. Katanya pendeta. Ya ganteng sih ganteng Pak, cuma gembel. Itu aja Pak. Nah semua orang ngomong jangan nikah sama David. Sampai hari ini Pak, kami menyadari hidup kami karena kemurahan Tuhan. Tapi hari itu 5 tahun yang lalu semua orang jangan nikah sama David. Wah istri saya Pak, waktu itu ngalamin tekanan berat. Makanya keputusan yang terbaik yang istri saya ambil adalah ketika mau dinikahi pendeta David Erson. Gitu. Itu aja Pak. Makanya begini, cintailah seseorang bukan berdasarkan isi dompetnya tapi isi hatinya. Waduh, karena itu aja Pak Gembala yang bisa kita banggakan Pak. Karena kelebihan saya itu cuma satu, melayani Tuhan. Selain itu gak punya kelebihan yang lain. Urusan duit kemonya gak ada. Ya kalau hari ini puji Tuhan lah kira-kira gitu. Tapi 5 tahun yang lalu saya bilang sama istri, oke, kita menikah. Suara yang sumbang Pak, kemana-mana. Apalagi di Manado Pak. Nah di Manado itu ada makanan yang terkenal namanya rica-rica Pak. Pernah Pak makan rica-rica? Rasanya apa Pak? Nah sepedes itu mulut ibu-ibu Manado yang gak bertobat Pak. Semua ngomongin kita. Sampai akhirnya saya bilang sama istri, oke, kita menikah. Saya bilang sama istri, menikah jangan pakai fasilitas keluargamu. Laki-laki Pak. Padahal kesusahan. Sampai akhirnya untuk membiayai pernikahan kami berdua, kami buka usaha kecil-kecilan. Apa itu? Jualan kopi di pinggir jalan. Ini Pak. Padahal mertua saya, keluarganya dia Pak, dia dari kecil gak pernah susah. Tinggal Mbak lapar, mbaknya datang, antar ke sana, mau sopir yang mana datang. Tiba-tiba mau menikah, enggak. Karena waktu itu saya lihat, saya tidak mau menikah dengan princess. Saya menikah dengan seorang istri yang akan jadi ibu buat anak-anak saya. Yang siap berjuang, bukan hanya mau dalam keadaan baik, bahkan keadaan yang tidak baik. Hari itu Pak kami berdua, kami cari biaya pernikahan. Dan COVID datang Pak. Kami buka tempat kopi booth di pinggir jalan. Itu yang di belakang ini Pak. Ini di belakang itu ada Indomaret. Di sebelahnya itu ada ganti oli, cuci mobil. Terus mertua saya buka toko grosir. Terus mertua saya keluarga buka ekspedisi kontaineran. Tokonya mereka besar. Anaknya Pak yang secantik ini disuruh pendeta David Erson jualan kopi di pinggir jalan. Makanya ditolak Pak. Siapa orang tua yang mau berikan anaknya untuk mau hidup susah? Tapi saya belajar, saya tidak mau hidup dia susah, bukan. Tapi saya belajar untuk dia menikmati padang gurun dulu sebelum tanah perjanjian. Saudara jangan marah dengan saya. Hal yang paling berbahaya buat seorang perempuan adalah ketika roh materialistik hinggap di dalam dirinya. Kalau di sini nggak ada. Makanya melihat orang pakai apa, mobilnya apa, rumahnya apa, duitnya berapa, orang tuanya, oke. Tapi saudara jangan pernah melihat hanya isi dompetnya, melupakan isi hatinya. Makanya mohon maaf saudara, kalau saudara punya anak perempuan, didik anak saudara, lihat nak dia cinta Tuhan atau enggak. Bukan, lihat nak, mobilnya apa ya nak ya? Oh iya, nanti kalau mau menikah, oh harus siap ya. Kalau orang Makassar itu namanya uang panai, uang nikah, harus siapkan 1 miliar Pak ya. Makanya ada kejadian kan, di Rote. Karena gak kuat, akhirnya mereka pisah, gantung diri. Sorry saudara, cinta Tuhan harus ditempatkan lebih daripada apapun. Ini orang tua ini kayaknya materialistik nih orang tua ini kayaknya. Oh iya, sampai akhirnya Pak kami cari uang pernikahan kami sendiri. Kami cari uang pernikahan sendiri, kami kerja keras. Sampai akhirnya kami bisa membiayai pernikahan kami sendiri. Dan puji Tuhan, 5 tahun sudah berlalu. Hari ini puji Tuhan, Tuhan tempatkan saya, kami ada bisnis kecil-kecilan yang hari ini diberkati Tuhan.
dan kami tidak kesusahan. Dan saya diangkat jadi komisaris, puji Tuhan istri saya 2 bulan lalu juga diangkat jadi komisaris. Semua karena kebaikan Tuhan, sederhana, senangkan dia, maka dia tahu bagaimana menyenangkan hidup kita. Nah ini yang kita kejar Pak, kita mencari perkenanan Tuhan. Nah hari itu ketika mereka diutus untuk mengintai satu negeri yang namanya Tanah Kanaan, maka 12 pengintai itu yang masing-masing dari suku Israel, mereka kembali melaporkan kepada Musa bagaimana keadaan di Tanah Kanaan yang mereka lihat, yang disebut sebagai tanah perjanjian. Nah mari buka Alkitab kita yang bersuka cita, katakan amin. Mari tolong bukakan Alkitabnya, tolong bukakan. Sudah bersuka cita hari ini, haleluya, katakan haleluya. Bilangan 13 ayat 27, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi 12 pengintai ini, ketika mereka mengintai dan sudah masuk ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, tanah yang diberkati Tuhan, mereka bawa hasil. Dan ketika mereka bawa hasil, mereka bilang sama Musa, Musa, ini loh hasilnya. Bahwa negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Jadi Pak, negeri yang dijanjikan Tuhan itu, negeri yang berlimpah. Hidup yang dijanjikan Tuhan, hidup yang berlimpah, katakan amin. Ketika mereka pulang, mereka bawa hasil. Mulai apa? Susu. Mulai apa? Madu. Anggur terbaik. Mereka laporkan ke Musa. Ini loh, waduh negeri itu sangat berlimpah. Negeri itu kaya. Negeri itu diberkati. Dan memang itu apa sih? Secara kenyataan, memang negeri itu berlimpah. Negeri itu kaya, penuh susu, penuh madu. Itu tanah yang dijanjikan, itu hidup yang dijanjikan Tuhan. Hanya yang gak enak Pak, ayat berikutnya, ini yang paling gak enak. Dia bilang begini, hanya, apa saudara? Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Terus juga keturunan enak raksasa, telah kami lihat di sana. Mereka sudah masuk ke negeri yang berlimpah, memang negeri itu berlimpah. Hanya ada raksasa, ada musuh. Negeri itu orangnya kuat-kuat. Negeri itu susah ditaklukkan. Berapa banyak orang diperlihatkan pada janji Tuhan, tapi hanya takut menghadapi kenyataan. Saudara mohon maaf, Tuhan tidak pernah menjanjikan negeri yang tandus buat saudara. Tapi Tuhan menjanjikan negeri yang subur buat saudara. Hanya kita kurang beriman. Kanaan subur, tanah perjanjian subur. Makanya mereka bawa hasil. Ini loh hasilnya, ini loh hasilnya, inilah hasilnya. Hanya negeri di sana orang yang diam kuat-kuat. Saudara tahu kata hanya? Kata hanya adalah kata konjungsi yang bisa membatalkan kalimat-kalimat di belakangnya. Contoh, kamu ganteng, kamu cantik, hanya bau. Begitu muncul kata hanya Pak, batal. Kamu cantik, wede, hanya jorok. Begitu muncul kata hanya, batal. Berapa banyak orang yang beriman, tapi mulutnya selalu ngomong hanya. Percaya diberkati, percaya Pak, percaya disembuhkan, percaya. Percaya berhasil dilimpahkan dengan berkat Tuhan, percaya. Hanya, ya Pak saya kan orang kampung Pak. Hanya, mana mungkin Pak. Hanya, saya kan gak bisa Pak. Patahkan kata-kata hanya dalam hidup saudara. Karena yang ada di dalam Tuhan, kepastian. Makanya gak heran, 10 orang yang sudah bawa hasil itu, begitu ketemu sama Musa, mereka bilang begini, negeri itu subur, hanya raksasa. Tidak ada berkat yang besar tanpa tantangan yang besar. Tidak ada Pak, berkat yang berlimpah tanpa ada raksasa yang harus dikalahkan. Daud diangkat jadi raja, dipromosikan bukan karena cuma faktor minyak urapan. Sorry, saya nggak anti dengan minyak urapan. Mohon maaf. Sekalipun banyak orang yang salah memakai minyak urapan. Begitu punya mobil baru, mobilnya yang diurapi, orangnya lupa, tabrakan mobilnya aman, orangnya mati. Sorry to say, saya nggak anti Pak dengan minyak urapan.
Tapi diri saudara harus yang lebih utama diurapi Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, waktu Samuel datang ke Bethlehem, waktu Samuel dia bawa minyak, dia urapi Daud untuk jadi raja. Besok dia jadi raja? Enggak. Kita seringkali berpikir kalau udah ditumpahkan minyak diurapi, besok langsung jadi raja. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Daud, Pak? Nabi besar namanya Samuel. Hamba Tuhan besar. Dia bawa tabung berisi minyak. Dan hari itu Tuhan bilang, urapi dia. Begitu Daud diurapi, besoknya ngapain? Ngurusin kambing, Pak, yang cuma 2-3 ekor. 2-3 ekor, 2-3 ekor. Kita kadang, Pak, udah merasa diurapi, udah pelayanan. Habis itu, tolong ya bantu atur kursi. Oh sorry ya, pengurapan saya bukan untuk atur-atur kursi di gereja ya. Begitu udah pelayanan di mimbar itu. Ini apalagi kalau ada pemain piano ini, kalau nggak hati-hati. Pemain piano udah dia melayani Tuhan dengan jari-jarinya. Itu kalau nggak hati-hati, Pak. Begitu keluar dari gereja, dia merasa jari-jarinya seperti jari-jari Allah. Sorry, saudara. Tidak ada berkat yang besar. Daud tidak masuk istana karena cuma faktor penumpahan minyak. Pengurapan minyak adalah tanda peneguhan. Tetapi kalau mau masuk istana, harus ada Goliat yang harus dikalahkan. Kita mau istananya, tapi kita nggak mau dengan Goliatnya. Makanya orang Israel, mereka cuma lihat mau hasilnya, hasil yang susu, madu berlimpah. Tapi mereka takut, besar. Dan semua mereka ketakutan. Hati-hati saudara, dengan komentar dan perkataan negatif karena bisa memengaruhi orang. Saudara, 12 pengintai tadi, 10-nya mereka bilang begini, habis kita, mampus kita pasti mati. Orang di sana besar-besar. Begitu didengerin sama jutaan orang Israel, apa? Waduh jangan, udah gak usah. Coba buka ayat berikutnya. Dia bilang tadi kan begini kan, di sana besar-besar. Nah, 10 orang perkataannya negatif. 10 orang. Ngomong mati kita, mampus kita, raksasa. Tiba-tiba Pak, berdiri satu orang, namanya Kaleb. That's what I call one man with God is majority. Satu orang dengan Tuhan, mayoritas. Kita bukan perkumpulan burung perkutut, Pak. Yang cuma berkumpul banyak saja, tetapi badai datang hilang. Kita perkumpulan Raja Wali. Ini kayaknya perkutut juga nih wajah-wajahnya. Kita perkumpulan Raja Wali, Pak. Raja Wali tidak takut dengan badai. Raja Wali tidak takut dengan gosipan yang keluar dari mulut orang. Enggak. Raja Wali dia mampu mengubah badai menjadi tempat dan cara untuk dia terbang tinggi. Makanya tidak ada cara badai terbang tinggi kecuali lewat badai. Jadi kalau saudara sedang menghadapi badai kehidupan, berarti Tuhan sedang membuat saudara terbang lebih tinggi. Yes. Nah, ketika suara negatif 10 orang, tiba-tiba Kaleb bilang begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Kenapa hati mereka tidak tentram? Kenapa hati mereka kacau? Karena omongan 10 orang tadi itu. Mati kita, mampus kita, raksasa, musuhnya besar-besar. Udah jangan masuk. Makanya yang paling berbahaya Pak, bukan keadaan yang negatif, omongan yang negatif. Makanya kalau istrimu lagi ngomong negatif, tentramkan mulutnya. Kadang kita Pak omongan negatif Pak. Kita kadang, oh begitu ya. Nah ketika omongannya negatif, dia bilang begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya apa saudara? Tidak. Apa? Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan. Ini Pak, orang diurapi itu begitu Pak. Orang yang diurapi itu, dia berani berkata tidak, membatalkan omongan orang yang tidak percaya Tuhan. Oh enggak. Kita maju. Iman yang pertama, maju. Sedangkan suara mayoritas mereka bilang, mana mungkin kita bisa menang.
Raksasa. Kaleb bilang begini, enggak. Kita maju. Apapun yang terjadi dalam masalah hidup saudara, maju bersama dengan Tuhan. Apapun. Sekalipun orang bilang begini, enggak, raksasa, enggak. Masalah boleh besar, tapi Yesus saudara lebih besar daripada masalah saudara. Masalah boleh punya nama, tapi Yesus saudara nama di atas segala nama. Maju. Nah, tidak hanya maju, orang yang diurapi Pak punya kepastian. Dia bilang apa? Kita maju. Kita duduki negeri itu. Sebab kita pasti akan. Makanya buat orang Kristen gak ada mudah-mudahan. Buat orang Kristen itu yang adanya adalah kepastian. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinkan, gak terserah apa kata orang. Terserah mereka negatif. Terserah mereka mau ngomong apa. Yang aku tahu, aku maju, aku berperang, dan aku pasti akan mengalahkannya. Orang yang diurapi, dia akan punya kepastian. Dia akan memastikan dirinya, aku diberkati Tuhan. Saudara, ini ada cerita yang luar biasa, saya belajar dari dua orang ini. Satu kali 2 bulan lalu saya diundang makan, saya bersama dengan istri diundang makan dengan sebenarnya orang lain tapi sudah seperti keluarga buat mertua kami. Yang satu namanya Om Hasan dan yang satu namanya Om Yanto. Saya, istri dan kemudian keluarga kami diundang makan dengan Om Hasan dan Om Yanto. Nah, Om Hasan dan Om Yanto ini mereka itu berasal dari Poso, ya, Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah. Nah kebetulan hari itu kami diundang ada Om Hasan, ada Om Yanto. Nah kira-kira perkumpulan para om-om lah, kira-kira begitu. Nah sementara kami makan, jadi Om Hasan dan Om Yanto ini, Om Hasan itu usianya 77 tahun sayangnya. Om Hasan itu usianya 77 tahun. Dan Om Yanto juga 77 tahun. Nah ketika kami makan, Om Yanto itu bilang begini, Fit, ya Om, ini lagi makan, mereka cerita. Hasan ini Fit, luar biasa Fit. Hasan ini luar biasa. Jadi begini saudara, 2 orang ini namanya Om Hasan dan Om Yanto ini mereka bersahabat dari kampung. Dan mereka punya cita-cita mau sekolah dan kuliah di Jakarta. Maka mereka naik kapal berhari-hari dari Poso sampailah mereka di Jakarta. Nah sampai di Jakarta mereka ngekos, mereka tinggal sama-sama. Dan mereka punya motor butut, motor tua. Terima kasih Pak. Ukuran sepatu nomor berapa Pak? Jadi saudara, mereka itu bersahabat 2 orang ini. Terus satu kali Om Hasan dan Om Yanto ini naik motor butut. Begitu naik motor butut, tepat di lampu merah Tugu Tani. Begitu di lampu merah Tugu Tani, Om Hasan yang bawa motor, Om Yanto di belakang. Ini mereka berdua cerita. Tiba-tiba, kan mereka dari kampung Pak. Waduh, kampung Poso, kampung kami namanya Bangga itu. Saya itu baru merasakan listrik itu usia 7 tahun. Baru listrik itu masuk desa. Bener-bener kampung Pak. Jadi ketika Om Yanto dan Om Hasan ini naik sepeda motor, tepat di Tugu Tani, tiba-tiba Om Hasan bilang begini. Tok, apa San? Tok ngana dengar nih. Pakai bahasa daerah, denger ya Tok. Si Hasan ini Om Hasan. Tok, suatu saat Tok. Hasan ini Tok, di lampu merah ini. Hasan ini Tok akan punya rumah di Menteng. Hasan ini Tok akan jadi orang besar. Didengar sama Om Yanto di belakang yang dibonceng. Om Yanto bilang begini, San. Kira-kira kalau bahasa Jakartanya ini, muka lu tuh muka orang kampung San. Kuliah aja udah mending San. Mimpi punya rumah di Menteng San. Jadi Om Hasan ini direndah-rendahin sama Om Yanto. Karena Om Yanto itu sadar secara kenyataan mereka itu cuma dari kampung. Dari kampung Poso. Makanya ketika Om Hasan bilang begini, Tok, Hasan ini Tok akan punya rumah di Menteng. Akan punya mobil Mercy Tok. Akan jadi orang besar Tok. Si Om Yantonya bilang begini, San, udahlah San. Kita ini cuma orang kampung San. Kuliah aja udah untung-untungan, apalagi punya rumah di Menteng. Nah saudara, tiba-tiba selang beberapa tahun kemudian, Om Hasan beli rumah di Menteng.
Om Hasan punya mobil Mercy. Tahu nggak saudara? Di cerita itu, Om Yanto itu bilang begini, Fit, kalau kita tahu Fit pakai bahasa daerah. Waktu itu waktu Hasan dia bilang, Hasan ini akan punya rumah di Menteng. Gua juga akan jawab Fit, Yanto ini akan tinggal di istana. Cuma dia nggak ngomong waktu itu. Nah saudara, si Om Hasan ini, rumahnya di Menteng itu hari ini tidak cuma satu. Kalau nggak salah 2 ya sayang, keluarga mereka. Mungkin kalau buat saudara sederhana. Tapi saudara, perkataan yang baik akan menciptakan kehidupan yang baik. Apalagi perkataan kita diurapi oleh Tuhan. Aduh. Makanya mohon maaf ya ibu-ibu. Kalau lihat suamimu pulang malam agak aneh-aneh. Jangan saudara omeli. Jangan saudara katain kebun binatang. Tambah jadi binatang bu. Mohon maaf ya, saudara jangan tersinggung ya dengan saya. Suami telat pulang, dikatain binatang pak. Makanya begitu keluar tambah jadi binatang pak. Kalau suami saudara aneh-aneh, jangan katain dengan kata-kata binatang. Begitu saudara, suami saudara pulang telat misalkan, saudara lihat hidupnya aneh-aneh. Saudara harus bilang begini, Pak, aku melihat hidup papa. Aku melihat hidup papa yang melayani Tuhan, cinta Tuhan, dan jadi seorang hamba Tuhan. Gitu dong. Aduh gak ada yang tepuk tangan nih. Aduh. Aku melihat hidup papa. Seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Ayo papa mau makan apa? Ayo disiapkan. Iya pak, ayo disiapkan. Ya tapi tolong jangan kasih sianida ya. Ayo pak makan pak. Kita kadang pak, mohon maaf, kalah di urusan mulut. Makanya kita itu dikalah di urusan satu pak, mulut. Dan mohon maaf, saudara jangan tersinggung lagi nih. Yang selalu kalah di urusan mulut itu, ibu-ibu. Oh udah. Gak tahu kenapa. Suaminya udah aneh-aneh dia katain pak. Mulai dari kambing lah, mulai dari bebek lah, ular lah. Wah kalau saya sebut-sebut itu, makanya gak heran semua perkataan kebun binatang. Makanya suaminya begitu keluar rumah, bener liar pak, saya kayak binatang pak. Perkatakan hal yang baik. Kalau perlu, suamimu mungkin aneh-aneh ketika tidur. Saudara doakan, Tuhan aku melihat suamiku Tuhan. Suamiku ini cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tinggal surga menjawab kapan tiba waktunya, pasti akan jadi kenyataan. Waduh. Makanya perkatakan hal yang baik. Tuhan, aku bersama dengan suamiku hari ini, Tuhan kami menikah. Tuhan kami masih kesusahan. Tuhan secara keuangan kami masih kurang. Tapi Tuhan kami mau datang. Di mana? Di gereja BSD. Karena kami percaya seperti BSD. Sekalipun saat ini secara kenyataan kami masih kekurangan. Tapi kami percaya berkatnya akan selalu dilimpahkan. Tinggal tunggu waktunya akan ada tanah perjanjian. Saudara mau tahu? Jumlah 12 orang ini, tolong dimunculkan. Ini dia. Yosua dan Kaleb akhirnya masuk ke tanah perjanjian. 10 ini enggak. Karena 2 orang ini pak, yang selalu punya perkataan positif. Dan selalu punya cara pandang yang positif. Dan selalu punya penglihatan visi yang positif untuk melihat tanah perjanjian. 2 orang ini mereka bilang, enggak. Musuh boleh besar, kita sikat, kita habisi, kita akan duduk di tempat itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Nah 10 orang ini pak, perhatikan nih. Ada namanya Samua, Safat, Higal, Palti, Gadiel, Gadi, Ambil. Ini nama-nama orang BSD. Ini nih. Kalau yang ini BSD tapi di gereja. Boleh BSD-nya sama. Tapi imannya berbeda, haleluya. Oh iya, mereka sama-sama orang Israel. Sorry to say, Tuhannya sama gak? Ibadahnya sama gak? Kitabnya sama gak? Tapi satu, cara melihat yang beda. 10 ini pak, itu tadi itu. Mati kita, mampus kita, itu, hancur kita, desanya besar-besar. Tapi 2 orang ini pak namanya Yosua dan Kaleb. Enggak. Kita Israel yang lain. Enggak. Kita BSD yang lain. Oh enggak. Kita ibu-ibu yang lain.
Oh enggak, kita gereja yang lain. Karena kita percaya di balik raksasa akan ada berkat dan berkatnya selalu dilimpahkan buat orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saya suka dengan satu lagu, pemain piano, pemain musik bisa maju ke depan. Saya suka dengan satu lagu ini mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Dan dua orang ini akhirnya menuntun orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun ketika mereka mau masuk, mereka menghadapi masalah lagi. Ada satu tembok yang tebal, namanya tembok Yeriko. Biasanya orang kalau berperang harus angkat pedang. Dan hari itu tiba-tiba Yosua, dia panggil prajurit-prajurit Israel. Ini ada tanah perjanjian, penuh susu dan madu. Tapi ada masalah. Apa? Selain ada suku Enak, ada tembok namanya tembok Yeriko. Tiba-tiba Yosua dia panggil semua prajurit Israel. Ambil pedangmu, ambil senjatamu. Senjata udah siap Pak. Tuhan bilang begini, bro, bukan itu bro. Tidak selamanya senjata adalah pedang. Yosua bingung. Loh, tembok ini harus dikalahkan. Dan tidak ada cara untuk meruntuhkan tembok ini kecuali kita angkat senjata. Tuhan bilang begini, enggak begitu. Bagaimana Tuhan? Kamu kelilingi tembok itu sehari 7 kali. Saudara, ilmu perang di mana mau perang kelilingi tembok? Kalau mau perang angkat senjata, betul gak? Makanya senjata yang kuat itu bukan senjata yang melekat di tubuh saudara. Senjata yang kuat adalah ketika taat sama Tuhan. Ketika tembok itu tebal, Tuhan kan perintahkan kelilingi tembok itu 7 kali. Dan Tuhan suruh satu hal yang gak mungkin bisa dilakukan oleh orang Israel. Apa? Diam. Karena mulut orang Israel itu begini. Ya kayak mulut ibu-ibu BSD. Tapi kan saudara BSD yang lain kan? Itu orang Israel tuh kalah di urusan mulut. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Yosua kasih tahu sama mereka. Kelilingi tembok, diam. Saudara, ada saatnya Tuhan suruh saudara diam supaya Tuhan yang bicara. Begitu mereka kelilingi tembok, diam nih. Saudara, jangan sepelekan loh kata diam. Diam adalah hal yang susah. Apalagi kalau saudara digosipin, direndahkan, disepelekan. Mulut Pak. Makanya waktu orang Israel yang kelilingi tembok Yeriko, Tuhan suruh diam. Mungkin orang Yeriko akan bilang begini, lu ngapain? Tiba-tiba mohon maaf ya orang Yeriko dari atas, dia ludahi orang Israel. Wapuh, dilempar batu. Ada saat dimana ketika saudara disakiti, direndahkan, Tuhan bilang, be silent, diam. Mereka taat 1 kali, Tuhan suruh lagi, muter lagi, diam. Aduh. Diam itu susah. Makanya ketika kita punya masalah, kita mau cepat bereaksi. Tapi Tuhan izinkan dan Tuhan suruh hari itu, diam. Begitu hari ke-7, di putaran terakhir Tuhan bilang, teriak. Itu Pak, mereka tunggu 7 hari Pak, mulut mereka terkunci. Begitu mereka teriak, tembok rubuh. Tembok rubuh bukan karena senjata, tapi tembok rubuh karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan akan mampu merubuhkan tembok-tembok masalah hidup saudara. Asalkan hatimu taat dan tetap menyembah Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang saudara bagi berdiri. Saya suka dengan lagu ini mengajarkan kepada kita jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Pemain piano kasih G ya. Ini apa G ini? Ini pemain piano luar biasa ya. Wajahnya kayak wajah Raja Daud ya. Agak kemerah-merahan gimana gitu kan. Ya. Pemain drum juga sama. Kemerah-merahan menggemaskan. Pemain bass, pemain gitar, pemain saksofon gemoy-gemoy diberkati ya. Ya. Jadi ini memang sesuai dengan dengan ukuran tubuh, Pak. Jadi kenapa pemain saksofon itu, ada pemain saksofon
namanya Niki Manuputi, ya kan? Tahu Niki Manuputi ya, teman-teman? Kenapa tidak ada kata gemuk buat orang Kristen? Adanya adalah diberkati atau sangat diberkati. Kenapa badannya, tubuhnya agak sangat diberkati? Karena mereka harus meniup dan keluar, dan itu butuh tenaga yang besar, ya kan? Jadi sesuai dengan ukuran tubuh lah ya, dan kemampuan dan tenaga yang dikeluarkan. Nah, kalau pemain piano kenapa wajahnya kayak Raja Daud, lembut, manis? Itu karena main nggak boleh kasar. Piano itu mainnya nggak boleh kasar, harus lembut. Ya, tepuk tangan buat para pemain musik yang luar biasa. Worship leader, singer luar biasa, ya. Jadi pelayan Tuhan itu nggak cuma yang keren, pendetanya, ya. Semua keren, ini mereka orang luar biasa. Bedanya satu, yang di depan ini yang laki-laki ini sama saya bedanya satu. Kita semua sama pelayan Tuhan, cuma hari ini lebih ganteng saya, itu aja kira-kira. Bapak dalam nama Yesus, kalau mungkin hari ini sama seperti orang buta yang kami dengar, Tuhan tidak langsung sembuhkan, tapi seperti mendelay sesuatu dengan berkat yang terbaik sampai dinyatakan sepenuhnya mujizat Tuhan. Kami mau belajar bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kami tidak mengerti cara Tuhan, tapi kami percaya rencananya pasti yang terbaik. Kalau sudah tidak keberatan, izinkan saya berdoa. Angkat kedua tangan saudara, tutup mata di hadirat Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, ajarkan kepada kami rencanamu pasti yang terbaik. Ajarkan kepada kami tetap setia, bahkan ketika tidak langsung instan dipulihkan, kami tetap setia melayani, kami tetap setia beribadah, kami tetap setia menyembah Tuhan. Karena orang yang setia pasti akan melihat mujizatnya. Dan kami mau belajar Tuhan, yang penting bukan hanya berkat Tuhan, yang penting bukan hanya mujizat Tuhan, tapi yang terpenting adalah pribadi Tuhan yang memberkati, pribadi Tuhan yang menyatakan mujizat. Dan orang yang menyenangkan Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti akan melihat mujizatnya. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami terima, bahkan semua berkat Tuhan, semua fasilitas, semua keluarga kami, satu hal, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Biarkan hati kami terus menyembah Engkau, dan hidup kami jadi penyembahan yang hidup. Hidup kami menjadi kenikmatan buat Tuhan, dan hidup kami dinikmati oleh Tuhan. Penyembahan kami dinikmati oleh Tuhan, keluarga kami dinikmati oleh Tuhan, dan ibadah kami hari ini, Tuhanlah yang menikmati setiap korban yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu mengurapi kami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Mungkin kalau selama ini kami bersungut-sungut, selama ini mungkin kami komplain dengan Tuhan. Biarlah siang hari ini kami boleh mengerti rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sangat memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Kami mempunyai kemenangan Tuhan, bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Engkau dahsyat, Kau luar biasa Bapa. Kau begitu mengasihi umat-Mu di tempat ini. Biar semua yang hadir di tempat ini berkat-Nya selalu dilimpahkan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kau sudah mengirim Pastor David Hersen di tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ada suatu rencana yang besar untuk setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Sehingga kami semua merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami dipulihkan, kami mempunyai sukacita yang besar. Sehingga hari-hari kami, hari-hari yang sangat diberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan sudah diberkati. Mari sama-sama kita berteriak, amin, 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 amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya Pastor David Hersen. Kita percaya melalui hambanya ini banyak jiwa boleh dimenangkan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk
ibu yang mungkin dengan anaknya yang menunggu di luar, yang sangat memberkati. Kita berdoa untuk hambanya ini, biar hambanya ini bukan hanya dipakai di pelayanan sesama, tetapi juga di marketplace, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk pelayanannya. Pak David, silakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kami juga mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Puji dan syukur Tuhan, kami hadir panjatkan kehadirat-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami masih boleh berkumpul beribadah di tempat ini, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau ajar kami hari ini Tuhan, bagaimana Engkau mau kami boleh menjaga hati kami Tuhan, terlebih lagi mulut kami Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami boleh selalu memperkatakan yang terbaik Tuhan, karena kami percaya berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami semua. Berkat terbaik bagi kami semua yang memiliki perkataan-perkataan positif. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu taat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami dan kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Biar kiranya apa yang kami berikan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Membantu pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa boleh ditemenangkan Tuhan. Bangku-bangku yang terisi yang kosong boleh terisi penuh Tuhan. Bahkan luber Tuhan. Karena di mana Engkau berada, Engkau bertahta Tuhan. Kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami boleh memberi yang terbaik Tuhan. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah kembali bersama di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Terbagi atas 4 lokasi, yaitu The Breeze dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya, serta Pamulang dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung CG bisa menghubungi nomor sekretariat di 0811735757. Menara Doa Onsite setiap Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop, Blok F, nomor 2. Morning Worship Onsite setiap Sabtu jam 5 subuh sampai selesai di Ruang Mandalika A di samping lobi Hotel Trembesi. Teens dan Youth BSD Church Minggu 6 Juli 2025 jam 11 siang di Hotel Trembesi lantai 7 bersama Kak Ben dan Kak Flo. Ditunggu ya. Bye-bye. Bye. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk kembali hadir di Ibadah Raya 6 Juli 2025 jam 9 dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Hotel Trembesi BSD bersama Evangeline Tamara Geraldine. Ibadah disertai perjamuan kudus. Shalom teman-teman Cobi, jangan lupa datang ya di Ibadah Cobi setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 di Trembesi Hotel lantai 7 BSD. Berkatnya selalu dilimpahkan. Kita tunggu ya. Bye. Bakti Sosial BSD Church yang akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2025 di daerah Tanjung Burung, Banten. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menabur bisa melalui rekening diakonia di bawah ini. Terima kasih untuk jemaat setia di BSD Church dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang pertama kali beribadah di BSD Church. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa mengisi form anggota jemaat supaya kami bisa lebih mengenal dan boleh melayani Bapak Ibu lebih maksimal. Sekian news kegiatan sepekan BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.
Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya Pastor David Hersen yang sudah memberkati kita dengan 2 kali ibadah. Saya 2 kali ibadah sangat diberkati waktu mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya ini. Yang pertama itu delay. Ya, kadang-kadang kita suka komplain, Tuhan saya sudah melayani Tuhan, kok kenapa seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Ternyata ada rencana Tuhan yang lebih baik. Yang kedua, tadi dibilang jangan pernah menyerah, ya, jangan bersungut-sungut. Kita percaya ya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita nggak ngerti, Tuhan kita pengennya instan, tapi ada rencana Tuhan yang lebih baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tetap taat, tetap setia, dan kita ada program di BSD Church Selasa dan Kamis itu semua pelayan-pelayan Tuhan dan full timer itu ada namanya BOP, Battle of Prayer. Ya, kita ada doa malam by Zoom. Lalu Rabu itu terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai komunitas, ayo gabung di Care and Grow. Ya, kita mau memperhatikan dan bertumbuh bersama di CG, di suatu komunitas yang baik. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mensupport. Ya, karena kita hidup ini perlu komunitas Bapak Ibu. Lalu kita ada menara doa setiap Jumat jam 10 pagi di kantor sekretariat. Sabtu ada morning worship jam 5 pagi di ruangan Mandalika di lantai bawah yang lantai 1. Saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Ya, Tuhan pasti buat perbedaan. Tadi hambanya udah bilang BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. Saya juga percaya kok namanya bisa BSD, ya, berkatnya selalu dilimpahkan. Saya percaya itu semua dari Tuhan dan ini gerejanya Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab, Tuhan yang akan berkarya. Dan saya percaya Bapak Ibu waktu masuk dari luar ke dalam ini katakan berkatnya selalu dilimpahkan. Terus keluar juga katakan berkatnya selalu dilimpahkan. Katakan kata-kata yang baik. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kita perkataan baik dan diurapi, pasti terjadi dan digenapi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk Pastor David yang sudah memberkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari yang spesial ini kami berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah mengirim hamba-Mu Pastor David Hersen ke tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah untuk setiap kami. Kau sudah mengirimkan hamba-Mu, Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang punya masalah Tuhan sudah beri jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan urapan-Mu. Kau tambah-tambahkan otoritas-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu ini terus Tuhan pakai di marketplace. Tuhan angkat terus jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Dalam pelayanannya melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati istrinya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati masa depan keluarga ini ya Bapak. Sehingga pasangan muda ini boleh memuliakan nama Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati umat-Mu yang ada di tempat ini, yang sudah memberikan persembahan, yang mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus ya Tuhan di diakonia. Kami percaya Tuhan, biar semua itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Apa saja yang dilakukan umat-Mu di tempat ini, Tuhan buat berhasil, beruntung. Dan pada siang hari ini kami lepaskan blessing Tuhan. Berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat apa saja yang baik Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kekasih Tuhan sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat
dari Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu. Diberkatilah anak cucu mantumu. Diberkatilah orang tua mertuamu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan. Kebaikanmu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Kebaikanmu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab